Teteh, Teteh, apa sih tips sebelum beribadah? Teteh, apa sih tips sebelum beribadah agar mendapatkan anak yang soleh? Susah. Mau anak yang soleh? Susah mau anak soleh. Tetapi yang ditanyakan bukan itu teh, bukan susahnya yang ditanyakan. Ini yang ditanyakannya khusus ini. Yang ditanyakannya khusus apa yang harus aku lakukan sebelum aku melakukan ibadah agar nanti anak aku soleh. Berarti ini ngobrolnya langsung ke ibadahnya ya, tidak tidak berbicara secara umumnya ya. Meskipun kalau pengen anaknya soleh harus dibahas secara umum sih, tetapi yang ditanyakan ini khusus tentang ibadahnya. Ya udah, kita cukup ingat saja sama Allah. Sebetulnya udah itu aja, simple gitu. Ketika melakukan ibadah kita ingat sama Allah, ya udah, sebetulnya jawabannya udah beres. Masalahnya kita kalau mau ibadah itu kita suka ingat gak kalau ini adalah ibadah loh. Banyak orang yang tidak berpikir, apalagi para kaum istri kayaknya ya, banyak yang berpikir ketika sang suaminya ngajak sama kita gitu ya, ingin melakukan hubungan biologis, banyak wanita yang berpikir kalau ini adalah bukan salah satu bagian dari ibadah. Oh, ini adalah suatu ibadah yang masya Allah tabarakallah, kalau kita kalau kita yang pernah mengaji kitab Qurratul Uyun gitu, ya Allah, itu pahalanya Gusti Nu Agung itu begitu besar sekali pasangan suami istri ketika melakukan ibadah tersebut, bahkan bisa merontokkan seluruh dosa yang ada di dalam tubuh kita ketika kita sudah selesai melakukan mandi besar tersebut begitu. Tetapi ingat, diniatkannya adalah apa? Diniatkannya memang semata-mata ini adalah ibadah. Jadi kita harus sadar kalau ini adalah ibadah. Makanya berdosalah untuk seorang wanita jika tanpa ada alasan yang madorot menolak suaminya, bahkan malaikat pun ikut melaknat pada wanita tersebut jika menolak sang suaminya. Ya, jika tidak ada suatu kemadorotan bagi istri, sengaja aja menolak karena alasannya malas seperti itu, maka itu bahkan malaikat pun akan melaknat terhadap wanita tersebut. Itu pun jika suaminya jika suaminya gak ridho ya, kecuali kalau suaminya ridho, memaafkan, memaklumi, ya udah, itu beruntung banget sang istrinya. Tapi kalau suaminya sampai kesel banget, ya, gak ridho dengan perlakuan istrinya, itu ya sesegeralah mungkin sang istrinya itu memohon atau meminta ampun kepada sang suaminya. Karena kenapa orang banyak berpikir kalau ini adalah bukan salah satu bagian dari ibadah? Karena kalau kita lebih paham dan kalau kita menelaah lebih jauh begitu, itu adalah memang salah satu fitrahnya manusia. Hal itu memang dibutuhkan seperti itu. Ya makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita, ya salurkanlah kefitrahannya itu yang Allah berikan kepada kita, ada rasa nafsu untuk melakukan hal itu, lakukanlah dengan sesuatu yang halal agar menjadi ladang amal ibadah, yaitu dengan suatu pertikahan. Jadi terlindungi dengan suatu pertikahan. Naudzubillah, tidak dengan suatu perzinahan. Karena memang itu sudah fitrahnya dari Allah. Nah, ketika disalurkannya kepada yang halal, nah itu justru akan terbalik menjadi suatu amal ibadah yang begitu besar. Karena kalau coba kita lebih memahami, itu adalah salah satu bagian dari fitrah yang memang itu harus disalurkan. Seperti itu. Nah, dan kelebihannya, misalkan contoh bagi seorang suami, katanya ambil salah satu contoh bagi seorang suami. Ketika seorang suami sudah mengeluarkan rasa birahinya itu kepada sesuatu yang halal, yaitu kepada istrinya, itu banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan oleh suami tersebut. Begitu juga dengan istrinya. Ya, Teteh contohkan untuk suami misalkan. Kalau kita teliti secara telaah lebih jauh, kalau kita berbicara secara kesehatan, Masya Allah, itu baik sekali untuk kesehatan. Mau kesehatan jantungnya, kesehatan paru-parunya, kesehatan otaknya. Kalau sama dokter lebih ditelaah lebih jauh gitu ya. Ya, itu dari riset-riset penelitian dokter, Masya Allah, tabarakallah, itu banyak sekali keuntungan untuk kesehatan kita. Itu baru berbicara secara zahir, belum berbicara secara batin.
Kata ulama, pasangan suami istri melakukan ibadah itu bisa membersihkan hati. Apa itu? Bisa salah satu terapi atau metode membersihkan hati kita. Ya, karena sesudah melakukan ibadah itu biasanya plong pikiran kita ya, hati kita pun merasa lega seperti itu. Yaitu pun kalau melakukan ibadahnya sama-sama menikmati ya. Penuh dengan keikhlasan karena dasar amalnya adalah ibadah seperti itu. Makanya harus diniati ibadah tuh seperti itu biar ketika mau melakukan ibadahnya hatinya senang, pikirannya tenang, fresh gitu. Makanya ada cumbu rayu sebelumnya seperti itu ya. Ya udah deh, ini jadi terlalu jauh nih dari ngobrol ke sini. Oke, udah fokus ya. Takutnya nanti melebar ke sana ke sini. Ini yang bertanya ini si Teteh kenapa nggak fokus aja ke jawabannya. Oke, begini Kakak. Jadi itu intinya gitu ya Kakak. Ketika kita mau melakukan ibadah yang intinya udah itu aja satu sebetulnya jawabannya. Ketika kita mau melakukan ibadah, bahwa ingat ini adalah salah satu dari unsur ibadah, maka tidak boleh di dalam ibadah itu ada sesuatu keburukan di dalamnya, karena kan dilandasi juga dengan amal ibadah. Nah, apa tadi? Ingat kepada Allah. Bagaimana bisa kita ditambahi dengan doa-doa? Itu pun kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu doanya sebetulnya cukup simpel. Cukup hati kita ingat pada Allah dan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau misalkan yang diajarkan di dalam kitab Qurratul Uyun, bisa sebelum kita doanya bisa agak sedikit lengkap, yaitu kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita baca surat Al-Ikhlas ya. Kita baca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali ya, tahu ya, qul huwallahu ahad. Kemudian kita baca takbir Allahu Akbar. Kemudian kita baca la ilaha illallah. Udah gitu. Kemudian ya dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta takhruju dzalika min salbi. Allahumma jannibni syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtani. Nah, itu kalau doanya yang agak komplit bisa gitu. Itu ketika kita mengucapkan doanya udah kita bacanya cukup dalam hati aja ya, tak perlu diucapkan ya. Jadi kalau mau berdoa, mau melakukan hubungan intim itu cukup dalam hati aja, nggak perlu kita ucapkan. Ya udah. Dan jangan lupa wahai para suami jangan lupa gitu ya, sebelum melakukan ibadah itu harus al-jima' qabla mula'ah fahuwa haram. Jadi kalau bahasa kitanya jangan lupa pemanasan atau jangan lupa foreplay seperti itu. Jangan sampai melupakan hal itu. Dan kalau suami yang paham itu dan istri yang paham itu, memang karakteristik wanita dan laki-laki itu berbeda. Kalau laki-laki itu lebih cenderung kepada akal, kalau wanita itu lebih cenderung kepada hati. Jadi dua-duanya harus saling memaklumi agar nanti enjoy ketika melakukan ibadahnya. Kalau laki-laki ya buatlah dulu senang perasaan sang istrinya gitu. Nah, jadi sebelum melakukan ibadah yaitu senangkan dulu perasaan hati istrinya, maka insya Allah nanti sang istrinya melayani kita akan penuh dengan sukacita seperti itu. Apa yang membuat hati istri kita senang? Ya tanya aja. Apa yang membuat hati istri kita senang? Seperti itu kan berbeda. Kalau laki-laki udah ada pengennya, tidak terlalu peka dengan hatinya karena akalnya yang berbicara. Jadi ya udah tinggal langsung aja. Kalau laki-laki kan seperti itu. Kalau wanita kan beda lagi gitu. Kayak kalau laki-laki maaf banget ya, ini obrolan agak sensitif. Kalau laki-laki ya udah langsung aja. Kamu istri aku misalkan maaf ya pegang ke area aku, itu yang disenangi laki-laki. Tapi kalau wanita itu sangat tidak senang, belum apa-apa sang suaminya langsung ujuk-ujuk aja memegang ke area sensitif wanita itu sangat tidak senang seperti itu. Karena kenapa? Karena secara diteliti kulit laki-laki dan kulit perempuan itu berbeda seperti itu. Kalau ya berbeda itu, jadi ada rangsangan pun berbeda. Ini kalau misalkan yang pengen lebih jelas ya, Teteh juga di video-video terdahulu 1 tahun yang lalu Teteh udah sering banget ya membahas yang berhubungan lebih sensitif tentang ini, nanti bisa dilihat aja deh. Ya udah mungkin itu ya. Kemudian ya kalau bisa kita tidak menghadap ke arah kiblat, tetapi boleh-boleh saja kok menghadap ke arah kiblat. Kalau bisa dihindari,
Kemudian kalau kita berbicara akhlak itu di dalam kitab Qurratul Uyun bagusnya menggunakan penutup. Misalkan menggunakan selimut ini kalau kita berbicara akhlak, berbicara adab. Tapi kalau kita berbicara secara fikih sebetulnya boleh-boleh saja meskipun maaf-maaf banget telanjang bulat tanpa ada penutup selimut apapun itu. Kalau kita bicara fikih, kalau kita bicara adab ya tadi bagusnya kita agak tertutup. Itu secara simpelnya aja sih Kak. Tapi sih kalau tapi kalau pengen anak soleh itu nggak cukup dengan ini aja. Nggak cukup dengan ini aja, karena teteh tuh ingat ya, ada seorang ibu datang kepada seorang kiai yang mempunyai pondok, kemudian bawa anaknya tuh masih kecil, laki-laki. Kemudian itu sang ibu meminta doa kepada Pak Kiai tersebut. Pak Kiai, ini anak saya, doain ya anak saya biar soleh gitu. Itu Pak Kiai gimana coba apa yang dikatakan oleh Pak Kiai? Apakah Pak Kiai tersebut, oh iya ya ini semoga menjadi anak yang soleh ya, aku doakan. Enggak. Pak Kiai itu tidak berkata seperti itu kepada ibu itu. Kata Pak Kiai, oh ingin anaknya soleh. Kalau ingin anaknya soleh susah. Gak cukup hanya dengan didoakan saja. Kalau pengen anak soleh yang minimal ya ini anaknya nanti suruh ngaji. Minimal ini anaknya suruh ngaji. Dan di dalam ngaji pun banyak syarat-syaratnya yang harus dilakukan. Jadi gak bisa kita cukup kalau pengen anak soleh ya hanya dengan ini aja atau hanya dengan berdoa saja. Gak bisa, harus ada ikhtiar yang lebih, rizkinya yang halal, rizkinya yang thayyib. Ya. Jadi begitu mungkin kakak ya.